I wish Darcy Chapman just go rot. Halo Sobat Vivi Movie, jumpa lagi bareng saya di sini. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas sebuah film garapan John Robert Leonetti. Film ini dirilis tahun 2017 dan dibintangi oleh aktor-aktor muda yang mungkin tak asing lagi buat kalian ya sob. Film ini bercerita tentang seorang pelajar bernama Clary. Dia mendapatkan sebuah kotak musik misterius yang bisa mengabulkan 7 permintaan. Namun setiap permintaan yang dikabulkan, kotak musik tersebut meminta sebuah imbalan. Baik, buat yang penasaran, kita langsung ke ceritanya. Film ini diawali dengan adegan seorang wanita bernama Johanna sedang membungkus sebuah benda, lalu membuangnya ke tong sampah. Sementara anaknya yang bernama Clary ditemani anjingnya yang bernama Max, dia terlihat bahagia bermain sepeda di halaman rumahnya. Di sini Johanna tampak seperti orang yang kebingungan. Sesekali dia menatap anaknya, tetangganya, bahkan ke sekelilingnya. Kemudian Johanna pun kembali ke rumah. Tak lama kemudian, Clary yang sedari tadi bermain sepeda di halaman, akhirnya dia pun pulang ke rumah. Namun tiba-tiba dia dikejutkan dengan ibunya yang sudah tewas gantung diri. Beberapa tahun berlalu, Clary pun sudah tumbuh dewasa. Akan tetapi, dia masih saja dihantui dengan ingatan ibunya yang gantung diri di rumahnya. Ada trauma tersendiri buat Clary. Rupanya berat buat Clary. Harus menjadi saksi pertama atas kematian ibunya. Beralih ke scene lain. Ayahnya Clary yang bernama Jonathan dan satu temannya hendak berangkat bekerja sebagai penimbun barang bekas. Sementara Clary melakukan rutinitas seperti biasanya. Dia berangkat ke sekolah dan menyapa tetangganya, Nyonya Deluca dan juga Paman Agus. Paman Agus adalah kerabat dari ayahnya Clary. Di perjalanan, Clary hampir saja ditabrak oleh geng yang populer di sekolahnya, yang beranggotakan Darcy dan kedua temannya. Ketika sampai di sekolah, Clary melihat ayahnya sedang mencari barang bekas di lingkungan sekolahnya. Clary menghampirinya dan berkata untuk tidak berada di sekolahnya karena dia tidak mau menjadi bahan bulian teman-temannya. Mendengar hal itu, kemudian ayahnya pun pergi. Di sekolah, Clary memiliki sahabat bernama Juni dan Meredith. Ada satu orang cowok yang menyukai Clary bernama Ryan, namun Clary menyukai cowok sekelasnya yang bernama Paul. Clary dan sahabatnya selalu berselisih dengan geng Darcy. Suatu hari Darcy merusak poster Clary dan terjadi pertengkaran di sana. Clary pun membalas dengan mempermalukan Darcy di depan anak-anak sekolah. Hingga akhirnya hal tersebut berujung pada perkelahian. Setelah kejadian itu, Clary pergi ke rumah Nyonya Deluca yang memperlakukan dirinya seperti anaknya sendiri. Scene berpindah ke John yang sedang mencari barang bekas bersama temannya. Dia menemukan sebuah kotak musik tua yang tak bisa dibuka. Lalu temannya berkata kalau kotak musik itu bisa dijual dengan harga yang mahal karena termasuk barang yang antik. Sesampainya di rumah, John memberikan kotak musik itu pada anaknya. Ketika Clary mengamati kotak musik itu, dia melihat ada ukiran huruf Cina di kotak tersebut. Clary yang sedikit mengerti bahasa itu kemudian membacanya. Tiba-tiba ada pesan masuk dari sahabatnya. Dia memberitahu bahwa perkelahiannya di sekolah diupload di sosial media oleh Darcy. Diikuti dengan postingan ayah Clary yang sedang mencari barang bekas di tong sampah. Hal itu membuat anak-anak di sekolah mendukung Darcy dan membulinya di sosial media. Ketika itu Clary teringat dengan kotak musik yang dapat mengabulkan 7 permintaan. Dengan setengah percaya, Clary mulai mengatakan permintaannya. Why not? I wish that Darcy Chapman would
just like go rot. Setelah mengucapkan permintaan pertamanya, Max, anjingnya Clary, muncul di depan kamar. Ia tampak ketakutan melihat kotak musik yang ada di kamar Clary. Malam harinya ketika Clary sudah tertidur, tiba-tiba saja kotak musik itu terbuka dengan sendirinya. Lalu kemudian tertutup dengan sendirinya. Keesokan paginya Darcy terkejut melihat tubuhnya yang tiba-tiba sudah membusuk. Dan ketika itu, salah satu teman Darcy tiba-tiba saja merekam kejadian itu dan menguploadnya ke sosial media. Meredith yang mengetahui hal itu langsung menunjukkannya pada Clary. Di rumah, Clary duduk dan terus melihat kotak musiknya sambil berpikir, apakah kejadian yang menimpa Darcy terjadi karena permintaannya atau itu hanya sebuah kebetulan? Lalu Clary teringat dengan anjingnya yang belum terlihat sejak dia pulang sekolah. Dan ternyata Max sudah tewas. Clary sangat terpukul dengan kejadian tersebut. Keesokan harinya, pada guru Mandarinnya, Clary bertanya tentang tulisan Cina yang terdapat pada kotak musik tersebut. Akan tetapi, guru tersebut tidak bisa membantunya, karena sebagian tulisan itu terdapat tulisan Cina kuno. Lalu muncul Ryan, sahabatnya, yang menawarkan bantuan pada Clary. Dia mengatakan bahwa ada sepupunya yang bisa membaca tulisan tersebut. Tapi sepupunya Ryan bisa membantunya asalkan dia dibayar. Clary yang mendengar hal itu, akhirnya dia menyerah. Saat di kantin tak sengaja, Clary melihat Paul bersama dengan Lola yang sedang berpacaran. Paul banyak mengunggah foto-fotonya bersama Lola di media sosial. Clary yang melihat hal itu, dia pun merasa cemburu. Lalu dia mulai melakukan permintaannya yang kedua dan mengatakan, I wish Paul Middlebrook would fall in love with me. Keesokan harinya Paul mulai mendekati Clary di sekolah. Dan bayaran untuk permintaan Clary adalah nyawa Paman Agus. Dan berita kematiannya pun muncul di televisi. Sepulang sekolah, Clary sempat bertengkar dengan ayahnya karena rumahnya yang semakin sempit dan berantakan. Akibat Jonathan yang selalu membawa barang-barang rongsokan ke dalam rumah. Clary yang semakin percaya dengan kekuatan kotak musik mulai menyebutkan permintaannya yang ketiga. Dan tak lama kemudian, ada panggilan telepon yang memberitahu bahwa semua harta warisan Paman Agus diberikan pada Jonathan. Mereka pun pindah ke rumah Paman Agus yang besar dan mewah. Sementara itu di rumah Nyonya Deluca, terlihat dia sedang memasak makanan. Ketika Nyonya Deluca akan menghidupkan alat penghancur sampah, Nyonya Deluca pun berusaha memperbaiki alat tersebut. Akan tetapi, dia tidak sadar rambutnya yang panjang masuk ke dalam alat tersebut. Dan ketika mesin kembali dihidupkan, Nyonya Deluca pun tewas. Di rumah, John memanggil Clary dan memperlihatkan beberapa lukisan milik ibunya dulu. John menceritakan bahwa ibunya merupakan orang yang memiliki banyak rahasia. Dia bisa terlihat bahagia di depan orang lain, walaupun sebenarnya dia memiliki banyak masalah yang dia pendam. Saat tidur, Clary memergoki seorang pria masuk ke dalam rumahnya melewati balkon. Akan tetapi, pria itu berhasil kabur, sehingga Clary tak bisa mengetahui siapa pria tersebut. Keesokan harinya di sekolah, Paul memutuskan hubungannya dengan Lola di depan mata Clary. Dan kemudian Paul menghampiri Clary untuk mengajaknya berkencan. Clary masih penasaran dengan terjemahan bahasa Cina kuno yang ada pada kotak tersebut. Akan tetapi, dia tak berhasil menemukannya. Karena sudah putus asa, akhirnya Clary meminta bantuan pada Ryan agar sepupunya itu bisa membantunya mengartikan huruf Cina kuno tersebut. Akhirnya mereka pun pergi menemuinya. Setibanya mereka di rumah, sepupunya Ryan yang bernama Gina, dia mulai menjelaskan terjemahan kotak musik itu. Bahwasannya, kotak musik itu menjanjikan 7 permintaan, dengan syarat harus meletakkan tangan kita di atas kotak musik tersebut. Dan jika kotak musik itu ditinggalkan atau hilang, maka seluruh permohonannya akan dibatalkan.
Lalu ada sebuah nama di sana yang bertuliskan Laume. Ketika mereka mencarinya di Google, Laume adalah sebuah nama dari pemilik pertama kotak musik tersebut. Gina mengatakan bahwa dulu Laume berhasil selamat dari wabah penyakit, sedangkan keluarganya mati karena dikarantina di sebuah gerbong yang tak layak. Kemudian Laume membawa benda berharga, yaitu sebuah kotak musik, lalu membawanya ke kuil untuk meminta pembalasan. Di sana dia berdoa selama 7 hari 7 malam, dan di malam ke-7, permintaannya dikabulkan oleh Yogwei, yaitu iblis kepercayaan orang Cina. Dan di kotak musik juga tertulis sebuah bahasa Cina yang artinya, saat musik berhenti, sesuatu akan terjadi. Kemudian Gina mengirimkan gambar kotak musik itu ke temannya yang belajar di Australia, untuk mengetahui apa arti tulisan selanjutnya. Di perjalanan, Clary bertemu dengan ayahnya yang masih melakukan pekerjaannya mengambil barang rongsokan. Melihat hal itu, Clary pun marah, karena mereka sudah hidup serba berkecukupan, tetapi kenapa ayahnya masih saja melakukan pekerjaan itu? Karena kesal, setibanya di rumah, Clary kembali melakukan permintaannya yang keempat. Seketika itu juga, permintaan Clary pun terkabul. Beralih ke scene lain, Gina mendapatkan balasan dari temannya di Australia. Seketika, Gina terkejut melihat pesan yang dia baca. Di saat itu juga tiba-tiba kotak musik itu terbuka, dan keadaan di rumah Gina pun berubah. Gina mencoba keluar rumah untuk mencari sinyal telepon untuk menghubungi Ryan. Namun tiba-tiba, Gina tersengaja menjatuhkan handphonenya dan Gina pun kembali masuk ke dalam rumah. Lalu, pagi harinya Ryan kembali ke rumah Gina dan menemukan handphonenya tergeletak di depan rumah. Dan ketika Ryan masuk, dia menemukan Gina yang sudah tewas. Di sekolah, Ryan langsung menemui Clary untuk memberitahu sisa kalimat yang belum berhasil diterjemahkan. Dan kalimat itu mengandung arti bahwa setiap keinginan harus dibayar dengan darah. Clary tak percaya. Kemudian Ryan memberitahu bahwa Gina sudah tewas. Ryan yang merasa ada yang tidak beres dengan semua ini, mulai mengintegrasi Clary. Ryan menduga bahwa Clary telah menggunakan kotak musik itu. Clary yang panik, lalu pergi meninggalkan Ryan. Di kantin, Paul mengajak Clary untuk duduk bersamanya. Sahabat Clary bingung, ini sudah kedua kalinya Clary lebih memilih bersama Paul dibanding mereka. Meredith pun mulai menyindir Clary melalui media sosial. Merasa sudah kehilangan kedua sahabatnya, Clary kembali mendekati kotak musik ajaibnya dan melakukan permintaannya. Malam harinya, Clary mendapat pesan dari Paul dan mengajaknya ke sebuah acara. Sesampainya di sana, Clary mendadak populer di antara mereka semua. Bahkan, kedua orang yang selalu memusuhinya di sekolah mendadak baik dan menyambut kedatangannya. Di rumah saat tidur, Clary kembali bermimpi tentang ibunya. Dan saat itu juga, dia melihat ada orang yang masuk rumahnya. Dan saat Clary mencoba mengejar, Clary bertemu dengan ayahnya. Jonathan bertanya kenapa Clary masih berada di luar. Dan Clary mengatakan bahwa dia diikuti oleh seseorang. Kemudian Clary tersadar dengan ucapannya sendiri. Karena sejak mendapatkan kotak tersebut, dia terasa diikuti oleh seseorang. Mungkin saja si penyusup itu ingin mengambil kotak musik miliknya. Clary kemudian kembali ke dalam rumah dan menyembunyikan kotak musik tersebut. Scene berpindah ke Ryan yang sedang mencoba mencari tahu tentang kotak musik misterius ini. Di tempat lain terlihat Clary menuju rumah Nyonya Deluca. Saat dia masuk, dia mencium bau busuk dan di sana dia terkejut menemukan Nyonya Deluca yang telah tewas mengenaskan. Di sekolah, Clary mulai merasa hampa dengan kehidupannya menjadi seorang yang populer. Lalu Clary mulai mendekati sahabat lamanya Juni dan Meredith. Ketika itu Meredith merasa aneh dengan semua orang yang begitu memuja Clary. Padahal Clary hanya siswa biasa yang tak spesial. Sepulang sekolah, Clary akhirnya menceritakan pada sahabatnya itu tentang kotak musik yang bisa mengabulkan segala keinginannya. Mendengar hal itu, Meredith merasa kesal. Karena kalau itu benar, kenapa Clary tak meminta hal-hal yang lebih berguna?
Kemudian Meredith meminta Clary untuk membuang kotak musik itu. Namun hal itu tak dapat dia lakukan, karena jika hal itu dilakukan maka semua permohonannya akan dibatalkan. Malam hari, Clary dan yang lainnya sedang berada di sebuah party. Di mobil, Clary melihat jaket Paul yang mirip dengan jaket penyusup di rumahnya. Dan saat Clary melihat handphone Paul, ada banyak foto-foto dirinya di sana. Clary baru menyadari bahwa penyusup yang selama ini masuk ke rumahnya adalah Paul. Dia pun mengakuinya tanpa ada rasa bersalah. Di rumah Clary, tiba-tiba kotak musik yang berada di kamar Clary terbuka. Dan ini adalah waktunya untuk kotak musik itu mengambil korban kelima. Kotak musik itu mengincar salah satu dari orang terdekat Clary. Antara ayahnya Jonathan yang sedang mengendarai mobilnya atau sahabatnya Meredith yang sedang terjebak di lift. Claire, I'm stuck, okay? Meredith pun tewas. Akibat hal itu, Juni menyalahkan Clary atas apa yang terjadi. Tiba-tiba datang Ryan dan membawa Clary ke rumahnya. Kemudian Ryan memberitahu bahwa para pemilik kotak musik sebelumnya berujung pada kematian yang mengenaskan. Ternyata beberapa waktu belakangan ini, Ryan mencari informasi tentang kotak musik yang menewaskan sepupunya itu. Selama ini, ada satu hal informasi yang lepas dari pengamatan mereka, yaitu sebuah peringatan yang berisi, setelah 7 permohonan, maka Yogwei atau iblis akan mengambil jiwa si pemilik kotak musik tersebut. Di saat itu, tiba-tiba handphone Clary berbunyi dan menerima pesan dari Paul. Lalu Ryan bertanya pada Clary, How many wishes have you made? I made 5 wishes. dan itu artinya sudah 5 nyawa yang hilang. Ryan pun memutuskan untuk membantu Clary dengan mencoba membakar dan menghancurkan kotak tersebut, namun tak berhasil. Hingga akhirnya Clary kembali menyimpan kotak tersebut. Malam itu Paul mendatanginya, seperti permohonan Clary yang menginginkan Paul cinta mati padanya, dan sekarang Clary harus menerima kenyataan itu, karena Paul mulai bertindak di luar kendali. Paul mulai melakukan hal yang tak terduga, dengan melukai dirinya sendiri, karena Clary meminta untuk mengakhiri hubungan mereka. Hingga akhirnya Paul pun segera ditangani kepolisian dan dokter. Keesokan harinya kotak musik itu tiba-tiba hilang. Ryan mengatakan, mungkin tugas kotak itu sudah selesai. Clary sangat senang mendengar hal itu. Akan tetapi, dia juga kecewa karena dengan hilangnya kotak musik itu, maka semua permohonan Clary yang pernah disebutkan perlahan akan menghilang. Mulai dengan hilangnya harta warisan dari Paman Agus. Akhirnya Clary dan ayahnya kembali ke rumah lama mereka. Lalu Jonathan kembali ke pekerjaan lamanya, mengumpulkan barang bekas. Di sekolah, Darcy kembali membulinya, semuanya kembali seperti semula, kecuali orang-orang yang telah menjadi tumbal permohonannya. Ketika berjalan, Clary melihat kotak musik itu berada di loker Juni. Dan ternyata kotak itu tak hilang, tapi Junilah yang mencuri kotak tersebut. Juni melakukan hal itu untuk melindunginya dari orang lain. Akan tetapi, Clary yang sudah kecanduan dengan kotak musik itu, kemudian mengambil paksa kotak tersebut dari Juni, hingga membuat Juni terjatuh dan pingsan. Ryan melihat hal itu mencoba meminta kotak musik tersebut. Akan tetapi, Clary mengancamnya akan menggunakan permohonan berikutnya pada Ryan. Sesampainya di rumah, Clary melakukan permintaannya yang keenam, yaitu agar ibunya tak pernah bunuh diri. Dan tak lama kemudian, ibunya datang bersama kedua anak kecil. Mereka adalah adik-adiknya jika ibunya tak bunuh diri. Mereka pun terlihat bahagia dengan keluarga yang masih lengkap saat merayakan ulang tahunnya. Di scene lain, terlihat Clary bisa menemukan sebuah lukisan kotak musik. Dan Clary baru menyadari bahwa ibunya pernah menggunakan kotak musik tersebut. Tiba-tiba kotak musik di kamarnya kembali terbuka. Pertanda kotak itu akan mengambil nyawa, memakan korban dari permintaan yang keenam adalah ayahnya sendiri. Melihat kejadian itu, Clary kembali ke atas dan melakukan permintaan terakhir untuk mengakhiri semua kekacauan ini. Dan Clary mengucapkan permohonannya yang ketujuh. I wanna go back! I
want to go back right now! Semua kembali seperti sebelumnya saat kotak itu belum ditemukan. Lalu Clary memutuskan untuk mengikuti ayahnya mencari barang bekas, untuk mengambil kotak musik dan memberikannya pada Ryan untuk menguburkan kotak itu. Ketika Clary akan pergi, tiba-tiba saja Clary tertabrak mobil yang dikendarai oleh Darcy. Dan ternyata tumbal terakhir dari permohonan ketujuh adalah si pemilik kotak terakhir. Dan film pun selesai. Hais.